Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Putri Puspita. Jadi di video kali ini gue udah siap sama kacamata gue. Sebelumnya gue nggak pernah nih nge-take video pakai kacamata. Yes, sesuai dengan judul, hari ini gue mau bacain kalian soal cerita-cerita kejadian aneh yang menimpa orang-orang yang sedang melaksanakan umroh ataupun haji di Mekah. Kalian punya cerita aneh juga nggak sih waktu pergi umroh atau haji? Share juga dong di bawah. Jadi, salah satu alasan gue kenapa gue mau bahas ini di video gue karena lo pernah denger nggak sih guys, ketika ada orang nih mau pergi umroh atau haji, pasti ada beberapa temen-temennya yang ngomong kayak, titip doa dong biar gue cepet dapet jodoh, atau titip doa dong biar nyokap gue cepet sembuh gitu. Kalian pernah denger nggak sih hal-hal kayak gitu? Karena konon katanya ketika lo berdoa di Mekah, Tuhan itu langsung ngejabah seluruh doa-doa lo. Nggak kayak ketika lo ada di Jakarta, di Cirebon, di Madura, kayak gitu. Nah, dari situlah gue tuh sempet kepikiran kayak, oh iya gue kan pernah bikin video nih soal sedekah, dimana cara kerja sedekah itu sesuai dengan hukum yang namanya The Law of Equivalent Exchange. Ternyata guys, hukum itu juga berlaku di doa-doa yang orang-orang ucapin ketika mereka berada di Mekah. Contohnya kayak gimana? Cek video ini sampai habis, oke? Ketika gue lagi mikirin hal barusan guys, tiba-tiba aja nih tweet ini muncul di Twitter gue. Kalian bisa baca ya tweetnya. Nah, pada saat gue cek, itu tuh udah ada 2000-an orang yang replay tweet tersebut. Akhirnya gue tertarik untuk baca-bacain kan. Wah, banyak banget nih ada 2000-an orang yang share pengalamannya ataupun pengalaman keluarganya. Dan ketika gue baca replaynya ya guys, wah gila sih, gue tuh belajar banyak banget hal-hal yang berguna buat kehidupan sehari-hari. Makanya gue kepikiran untuk share ini ke kalian, karena gue yakin kalian juga akan belajar dari sini. Apalagi buat kalian yang bentar lagi mau umroh atau haji, bisa banget nih nonton videonya sampai habis biar kalian siap-siap. Oke, kita mulai video ini dengan gue bacain tweetnya dulu kali ya guys. Jadi, ada sebuah akun Twitter namanya @subtanya_rl. Di situ dia screenshot salah satu video TikTok orang yang isinya katanya banyak hal aneh kalau ke kota suci. Mulai dari keajaiban sampai karma. Nah, video itu dikasih caption nih di Twitternya. Ayo guys, ceritain pengalaman kalian atau keluarga kalian atau orang yang kalian kenal. Nah, kali ini gue pengen bahas dari karmanya dulu kali ya guys, biar yang enak-enaknya disimpan belakangan aja. Oh iya, sebelum mulai gue mau kasih disclaimer ke kalian kalau kalian boleh percaya atau nggak percaya sama tweet-tweet yang akan gue bacain nanti, tapi gue berharap kalau kalian bisa belajar dari mereka, oke? Kita mulai dari tweet pertama ya guys. Tweet pertama itu datangnya dari @sbjnz dengan username Arda. Dia cerita gini. Almarhum Pak D gue dulu pernah kesel sama kucing karena suka nyuri ayam atau ikan yang di meja makan dia gitu. Terus kucingnya dikasih makan tapi dicampur sama balsem. Panas dong ya makanan kucingnya. Pas naik haji kalau nggak salah, di sana duburnya panas kesakitan sebadan sakit. Terus beliau inget pernah jahat sama kucing. Bayangin ya guys, badan sama bagian itunya kepanasan karena apa yang dia lakuin ketika dia ada di Indonesia. Lanjut ke tweet kedua, di sini ada Lapis Talus. Username-nya Anon. Mertuanya tante sih almarhum kan, selama di rumahnya itu kalau sore-sore suka masukin ayam ke sangkar yang bulat gitu. Nih sangkarnya kayak gini nih guys. Nah, di sana pas lagi sholat sujud, katanya tiba-tiba ada yang nutupin badannya, dan ternyata sangkar juga. Kok bisa ya guys? Gue tuh penasaran kalau hal-hal ini kejadian nih sama seseorang, itu orang lain bisa ngeliat juga nggak ya? Kalau ada orang lagi sujud terus disangkarin gitu. Takut banget. Lanjut ke tweet ketiga dari Potato Crips, SC2. Pernah juga dapat cerita ada orang pas ke Mekah dia jadi linglung dan kesasar mulu katanya. Taunya dulunya dia suka ngumpetin ayam tetangga. Ngapain tuh ayam tetangga diumpetin ya?
Wallahu alam, jadiin pelajaran aja agar bisa terus berbuat baik supaya yang balik ke kita yang baik-baik aja. Bener nih guys. Selanjutnya ada dari Farah Dians. Teman satu regu orang tua pas haji nyeletuk. Cuma demi batu kita bela-belain ke sini. Pas pulang ke Indo jadi buta akhirnya. Nabung buat umroh, buat sholat taubat depan Ka'bah langsung, baru bisa sembuh. Sebelumnya pakai pengobatan apapun nggak bisa sembuh. Agak ekstrim ya yang ini. Tapi gimana ya guys, kalau kata-kata ini tuh sebenarnya diomongin sambil bercanda gitu, bukan yang serius gitu. Apakah akan tetap sama karmanya? Lanjut dari Squashy Bear. Diceritain sama ibu-ibu kenalan gitu. Waktu di sana ada tetangganya bilang udah beberapa hari gitu nggak makan apa-apa karena nggak ada makanan. Padahal di sana ada makanan banyak, komplit. Ternyata dia nggak bisa lihat ada makanan di situ, woi. Akhirnya diantar sama temennya ke situ. Karma karena pelit katanya. Tuh, ayo buat yang pelit-pelit nih. Hati-hati nih waktu pergi ke Mekah. Lanjut dari Tapir Berlari. Tapir Berlari tapi username-nya Meong. Nggak tahu sih ini balesan atau godaan setan. Gue kan suka kentutin temen-temen gue ya. Agak jorok ya. Hampir semua temen deket gue tuh pernah sengaja gue kentutin. Terus pas di sana bener-bener setelah ambil wudhu, gue kentut mulu. Sampai kayak capek bolak-balik ke tempat wudhunya. Lagian lu udah jadi tapir bener berlari. Ngapain ngentutin orang, mas, mbak? Lanjut dari WTRFSCT. Susah juga ya username-nya nih. Bukan gue sih, tapi tante gue waktu itu habis ketemu orang negro. Pokoknya ras kulit hitam. Terus cuman membatin, literally batin. Ternyata sehitam ini ya mereka. Sampai hotel, tante gue sama suaminya kaget. Soalnya badan tante gue jadi hitam dari atas sampai bawah. Sumpah ngeri banget ya guys. Bahkan omongan dalam hati pun itu tuh bisa langsung dapet karmanya loh. Lanjut dari, username-nya nggak kelihatan nih guys. Pokoknya banyak hewan-hewan gitulah nih. Kelihatan kan? Ini cerita tetanggaku yang suka main perempuan. Iya, dia laki-laki sudah berumur, tapi masih suka main perempuan. Pas di sana dia lihatnya semua wanita tanpa busana, sampai dia bingung mau ngeliatin yang mana. Ayo nih yang suka nonton blue film, yang suka aneh-aneh matanya ngelihatnya, hati-hati. Lanjut dari Taegi Moka. Pernah dapat cerita dari teman, katanya ada ibu-ibu sama anaknya umroh udah 7 kali. Tapi ibunya nggak pernah bisa lihat Ka'bah sampai udah diruqyah berkali-kali. Akhirnya pas ketemu sama salah satu kiai, disuruh jujur pekerjaan si ibu itu selama ini apa. Nggak taunya si ibu jawab kalau kerjaannya selama ini tuh nukerin bayi di rumah sakit. Emang gunanya nukerin bayi apaan ya guys? Emangnya ada ya orang tua mau nukerin bayinya sendiri sama bayi orang? Nggak habis pikir gue. Lanjut dari Cupu Keki. Ade ipar Mbah Utiku suka mukulin kucing, nendang kucing, pokoknya kasar sama kucing. Terus pergi umroh, pas lagi tawaf dia cerita orang-orang di samping dia pada mukulin dia gitu. Bener-bener dipukulin, terus dia bingung kenapa mereka mukul. Dia langsung inget kalau dia suka mukulin kucing. Lagi-lagi pertanyaan gue nih guys, kalau ada orang dipukulin gini, itu orang lain tuh lihat gak sih? Atau gimana? Lanjut dari Ocean. Omku pemilik travel umroh atau haji kan, ada satu orang jamaah yang dihilangin malaikat gitu. Jadi dia tiba-tiba nggak ada dalam rombongan. Dicari kemana-mana nggak ketemu.
Setelah 1 hari baru ketemu di masjid. Dia bilang dia dari kemarin nungguin di masjid tapi nggak ada juga rombongan yang datang. Kesasar nih yang ini. Tapi nggak ngasih tahu guys ini dosanya apa nih. Lanjut dari P. Jimin Wan. Kakaknya ayahku sih pernah suka gibah gitu orangnya. Pas di Mekah ditabokin mulu mulutnya sama orang. Mana kata dia yang nampar itu badannya gede-gede kayak Algojo. Sampai mulutnya bengkak waktu itu. Tuh. Gimana ya guys? Kayak ada orang dipukulin gitu. Tapi orang lain gak ngeliat. Cuman ngeliat hasilnya aja jadi mulutnya bengkak gitu. Lanjut lagi kita ke NVSPTN. Pernah ada tetangga, dia punya usaha material plus suka minjemin uang pakai bunga gitu. Semacam rentenir bukan sih? Terus pas umroh ada 2 kejadian. Pertama, ibu ini kakinya tiba-tiba sakit, gak bisa jalan. Pas pertama turun dari pesawat dan gak lama uangnya hilang gitu aja. Padahal katanya tasnya selalu dia pegang. Oh iya, sebelumnya terkenal pelit banget. Tapi pas baru pulang umroh jadi baik dan gak pelit sama yang lain. Minjemin uang juga jadi gak ada bunganya. Dan lambat laun kakinya udah normal bisa dipakai jalan. Tapi ya masih pincang juga. Emang bener ya hukum Allah. Abis itu ada tweet dari Sildar. Bude aku pernah naik haji beberapa tahun yang lalu. Dan pas dia pulang dia cerita kalau di sana ada orang yang gak bisa keluar dari kamar hotel. Katanya setiap keluar hotel balik lagi ke dalam kamar. Akhirnya dicari tahu kenapa bisa gitu. Ternyata di Indonesia dia melihara burung. Berarti kalau mau naik haji, hewan peliharaan harus dilepas ya? Atau gimana ini? Gue bingung nih. Kalau ada orang balik lagi ke kamar. Lanjut dari Cat Barbar, dari kucing barbar nih. Tetangga gue ada bapak-bapak gitu, orangnya agak zolim, suka ngatain orang termasuk keluarga aku. Terus dia pergi umroh, udah daftar ada aja halangannya. Akhirnya pergilah dia, terus pas lagi umroh, dia didatengin orang besar hitam terus diomelin. Sampai dia takut banget. Terus ada lagi saudara gue, ini masih dari cerita yang sama guys. Daftar haji udah yang plus, nambah banyak. Ada aja halangannya. Terus ketunda beberapa tahun. Terus di sana nggak bisa ngelihat Ka'bah dan nangis doang. BTW dia pergi haji pakai uang gusuran ngambil dari bapak aku dan bangga banget. Apa yang dibanggain kalau nggak bisa lihat Ka'bah ya BTW. Tapi emang kisah kayak gitu beneran ada ya guys kalau orang nyampe sana nggak bisa lihat Ka'bah gitu. Nah, itu adalah deretan tweet-tweet yang isinya soal karma yang buruk guys. Dan udah habis gue bacain. Sekarang kita pindah ke keajaiban yang indah-indah, oke? Nah, kan udah selesai gue bacain tweet-tweet yang isinya soal karma buruk dari orang-orang yang lakuin di Indonesia terus dapat karmanya di Mekah. Sekarang kita pindah ke keajaiban yang indah-indah. So, be ready. Kita masuk ke tweet pertama. Tweet pertama ada dari Malva namanya. Ini cerita tetangga aku yang waktu itu baru balik dari kota suci. Jadi dia tuh mau sholat gitu kan, di masjid berangkat bareng rombongan. Sampai di sana, dia lupa bawa bawahan yang mukena guys. Dan dia pakai daster yang nggak terlalu nutupin kaki. Bingung sholatnya gimana karena pas sujud pasti kelihatan kan. BTW kalau kalian non-muslim, emang kaki itu nggak boleh kelihatan ketika sholat. Akhirnya dia bismillah aja sholat. Terus pas sujud, kok dasternya kayak jadi manjang gitu. Nutupin sampai ke kaki-kaki. Masya Allah. Emang orang kalau niatnya baik sih bakal ditolong sama Allah ya. Lanjut, tweet kedua dari Lemon Tea XXXX. Cerita temen aku, dia neneknya umroh, sehari-hari tuh jualan jamu keliling. Terus emang baik sama anak kecil, apalagi yatim. Terus di sana tiba-tiba ada yang narik langsung ke depan Ka'bah, langsung cium Ka'bah, kayak ada yang narik. Sedangkan orang-orang tuh di sana desek-desekan, tapi dia enggak. Terus dibales nih, tweet ini dibales sama yang namanya Emma Nurvina.
Sama kayak cerita almarhum kakek, dia ini peserta haji paling tua di rombongan. Tapi kakek gue bisa cium Hajar Aswad. Katanya dia diajak sama orang tinggi besar, tangannya dipegangin terus, tahu-tahu udah sampai depan Ka'bah dan dia bisa cium Hajar Aswad. Luar biasa. Lanjut dari Velsi Mevoli. Dulu pas umroh, nyokap gue itu sering banget dikasih barang sama orang sana. Yang gue inget itu ada gelang, minuman, sama makanan. Tapi bener-bener sering, dan jamaah yang lain yang sekamar sama gue dan nyokap nggak ada yang dapet sama sekali barang pemberian. Emang nyokap gue orangnya suka memberi, mungkin kebaikannya dibales di sana. Lanjut dari Bayangan Uco. Yang aku ingat cerita guru agamaku. Jadi dia kan awalnya emang umroh, tapi gratis. Lupa karena apa. Nah, H-1 sebelum pulang ke Indonesia, dia kayak berdoa gitu. Semoga aja dikasih kesempatan buat haji. Pas hari H mau pulang, dia malahan kesasar gitu. Wih, langsung dijabah tuh, jadi nggak pulang ya. Terus ketolong sama orang-orang dari kedutaan kayaknya. Katanya dia disuruh nginep dulu baru diantar balik ke Indonesia. Karena dikit lagi juga lebaran haji di sana, jadinya selagi nunggu hari dia balik ke Indonesia, dia disuruh sekalian haji aja. Dan itu gratis. Umroh gratis, haji pun gratis. Guruku bener-bener bersyukur banget. Ih, luar biasa ya guys. Kayak kesempatan itu jarang-jarang gak sih tiap orang bisa kena. Di sini ada tweet dari Haben Nayur. Mama gue pernah subuhan di Masjidil Haram. Terus kan itu orang-orang pada belum mandi. Dan baunya tuh bikin gak konsen. Emang segitunya? Akhirnya pas mama gue sujud, beliau doa bilang, ya Allah pengen ngerasain harum surga. Mama gue nyelutuk gitu doang. Dan mendadak ada wangi yang harum banget lewat. Dan itu tuh wanginya gak kayak wangi parfum. Bener-bener wangi banget. Sampai akhirnya mama gue gemeteran dan langsung nangis sambil ngucap syukur dalam hati. Luar biasa. Tuh, padahal permintaannya tuh sesingkat itu ya. Kayak cuman pengen cium bau surga gitu. Tapi langsung dijabah saat itu juga. Lanjut dari Lil Chuns. Pas itu gue minggirin tali-tali gitu yang ngehalangin jalan. Terus selama gue di sana, gue ngerasa jalan luas banget. Bener-bener gak ada yang dempetan sama gue. Itu bikin gue nangis sih, kayak wah gila, gue cuman ngelakuin kebaikan kecil langsung dibales sama Allah. Gue jadi merinding deh guys. Kayak mindahin tali kan emang receh banget gak sih? Kelakuan baiknya tuh receh, tapi langsung dibales sama Allah. Dari Harta Tabia. Ini cerita eyang gue. Eyang gue suka banget sedekah makanan sama orang, sama suka banget mijitin cucunya atau anak-anaknya kalau lagi iseng. Pas umroh banyak banget yang ngasih makanan sampai susah bawanya. Plus pas lagi nunggu mau sholat, dia dipijitin sama orang India. Emang apa yang terjadi di Indonesia atau habit-habit kita kayaknya bakal dibales di sana deh guys. Dari Potato Crips, ini tadi dia cerita juga nih di awal. Tanteku waktu kesana banyak orang random yang baik ngasih minuman mulu pas lagi terik-teriknya. Anehnya cuma ke dia doang. Terus mau apa-apa ada aja yang bantu. Kayak mudah aja gitu. Tanteku emang orangnya baik, suka nolong orang lain. Mungkin itu sebabnya di sana dia jadi dimudahkan. Wallahu alam. Lanjut, di sini ada SH Syai 03. Wah, aku pecinta kucing gitu. Jadi pas naik haji kan lagi mau nyamperin Ka'bah untuk muterin tawaf. Tiba-tiba aku ketemu kucing beliau yang udah mati. Terus aku ikutin kucing itu kan, dan akhirnya aku tiba-tiba udah di depan Ka'bah megang batu Hajar Aswad. Masya Allah. Ih, gue jadi pengen deh ketemu kucing-kucing gue yang udah meninggal. Ya, tweet tadi adalah tweet terakhir yang gue bacain buat kalian guys. Artinya sekarang kita ada di penghujung video, dimana kesimpulannya kalau the law of equivalent exchange itu nggak cuma terjadi di kasus sedekah aja, tapi di kasus ketika kita berdoa di tanah suci. Karena apa yang kita pikirin, kita omongin, dan kita rasain akan langsung dijabah sama Allah. So, kita harus hati-hati nih dan bersihin hati dan pikiran kita dari hal-hal buruk.
Buat kalian yang bentar lagi nih mau umroh dan haji, gue doain perjalanannya lancar dari berangkat sampai pulang lagi ke sini. Buat yang belum ada panggilan, gue doain rezekinya ngalir kayak air terjun. Air terjun ngalir ya. Pokoknya banyak banget lah rezekinya biar kalian bisa nabung dan segera berangkat juga. And kalau kalian penasaran sama the law of equivalent exchange yang gue omongin barusan, silahkan cek di sini nih. Kalau kalian punya cerita serupa, komen dong di bawah. Gue pengen baca juga nih cerita kalian. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya biar gak cuma kalian aja yang nerima manfaatnya. And see you on my next video. Bye-bye!